Assalamualaikum, bagaimana kabarnya, Nariris? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah jika seperti itu. Sebelumnya Ibu minta maaf ya karena terkendala oleh jarak. Saat ini Ibu sedang ada di luar kota. Nariris harus melaksanakan konseling melalui Zoom meeting pada hari ini. Iya, Bu, nggak apa-apa. Sebelumnya, apakah Nariris sudah pernah melaksanakan konseling? Belum pernah, Bu. Baik, jika seperti itu, sebaiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling Ya. adalah bantuan profesional yang diberikan konselor, yaitu saya sendiri, kepada konseli, yaitu Mbak Riris, agar Nariris mampu memecahkan masalah yang sedang Nariris hadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak asas yang lain. Oh, seperti itu, Bu. Ya, Hmm. kemudian Ibu akan mengingatkan kembali kepada Nariris bahwa dalam konseling ini ada beberapa asas yang perlu Nariris perhatikan. Yaitu yang pertama ada asas kesukarelaan. Yang dimaksud dalam asas kesukarelaan di sini adalah Nariris menghubungi Ibu dengan perasaan sukarela tanpa adanya paksaan. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Maaf, Bu, ada adik saya. Nggak apa-apa. Saya jadi salvo kalau sama adanya, maaf ya, Nariris. Baik, Ya, Bu, maaf. Ya, baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah asas keterbukaan, yaitu di mana Nariris menceritakan semua perasaan dan apa yang Nariris alami dengan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dengan perasaan yang benar-benar terbuka gitu. Kemudian yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang Nariris ceritakan kepada saya, Nariris sampaikan kepada saya, akan saya jaga rahasia ini sebaik mungkin. Hanya Nariris, saya, dan Tuhan yang tahu. Saya tidak akan menceritakan kepada siapapun tanpa persetujuan Nariris. Jadi dalam hal ini Nariris tidak perlu khawatir, karena saya akan benar-benar menjaga rahasia yang disampaikan oleh Nariris. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, jika seperti itu. Di sini saya sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu Nariris untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Nariris hadapi. Sedangkan Nariris sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan apa yang Nariris alami secara jujur serta mampu menemukan jalan sendiri. Jadi di sini Ibu sebagai fasilitator, Nariris di sini yang mengungkapkan masalah dan Nariris yang akan menemukan jalan bagi Nariris sendiri ya. Ya, Bu. Ya, jadi saya harap dalam proses konseling ini Nariris mampu berperan aktif sebagai konseling. Ya, Bu. Baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini. Apakah 30 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling, Nariris? Saya rasa cukup, Bu. Baik, jika seperti itu. Jika kita sudah menyepakati waktu, sekarang
Coba Nariris ceritakan apa sih masalah Nariris dan apa yang sedang Nariris alami. Saya sedih Bu, belakangan ini saya sering dimarahin oleh guru-guru. Nariris merasa sedih karena sering dimarahi oleh guru-guru. Iya Bu, Sering dimarahi, memangnya saya kenapa? sedih. Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Seperti itu. Coba Nariris ceritakan hal-hal apa saja yang membuat Nariris tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa bosan belajar, mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah, lewat Zoom, ini itu, harus nantengin HP, terus tugasnya banyak banget Bu. Dari guru ini tugas, dari guru ini tugas, terus deadline-nya juga mepet-mepet. Saya merasa bosen banget Bu, capek gitu. Jadi Nariris merasa bosan dengan aktivitas Nariris yang itu-itu saja, yang mengerjakan tugas, belajar, dan tugasnya yang amat sangat banyak. Gitu. Iya Bu, ya ya Bu, kalau saya bosan lebih memilih tidur dan mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas. Terus habis itu saya tidak ingin tidak ingin terlalu lelah. Saya masih harus ikut apalagi ya, les juga, lewat Zoom juga Bu, gitu. Baik. Lalu tadi Nariris bilang Nariris lebih memilih tidur saat bosan. Iya Bu. Jika Nariris tidur lebih awal, apa Nariris menggantikan dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugas Nariris? Tidak Bu, saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi jika Nariris tidur lebih awal pun Nariris tetap bangun seperti biasanya ya, dan tidak mengerjakan tugas Nariris ya? Iya Bu, seperti itu. Saya saking bosan dan males belajar ya Bu. Saya tahu Bu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi itu membuat saya merasa nyaman karena saya suka tidur. Tidur mulu Bu. Terus saya sadar Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan ujian. Tapi saya malah tidur mulu Bu. Gitu. Baik, tadi Nariris bilang bahwa Nariris tahu untuk menghadapi ujian, Nariris perlu belajar dengan giat, namun Nariris tidak melakukannya. Malahan Nariris tetap tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas Nariris. Betul seperti itu. Ya Bu, betul. Biasanya saya bingung harus bagaimana tapi saya juga takut gagal ujian. Saya takut nilai UAS saya jelek. Lalu? Saya butuh motivasi sih Bu untuk bisa membuat saya rajin belajar. Jadi Nariris butuh motivasi untuk belajar karena Nariris takut akan gagal dalam ujian. Ya Bu, kalau saya begini-begini terus, yang ada saya ujiannya jelek gitu. Terus pasti orang tua saya pasti marah Bu, gitu. Dan teman-teman saya menjauhi saya karena saya tidak belajar dan tidak bisa lulus ujian. Ibu mengerti dengan perasaan Nariris.
Jadi, berdasarkan cerita Nariris mulai bosan belajar karena jadwal yang sepertinya itu-itu saja dan merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana semangat lagi. Nariris membutuhkan motivasi untuk semangat lagi, betul seperti itu. Iya Bu, memang betul. Baik, Ibu paham betul dengan apa yang Nariris alami sekarang. Pada dasarnya kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu saja. Apalagi di umur Nariris yang sekarang ini, suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend atau berlibur kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Betul tidak seperti itu? Iya juga sih Bu, benar. Nah, sekarang coba Naris pikirkan, hal apa yang membuat Naris semangat? Saya mendengarkan musik, terus nonton film, nonton YouTube, jalan-jalan dengan teman saya, gitu Bu. Maaf, Nariris bisa tolong diulangi tadi hal-hal apa saja yang mampu membuat Nariris bersemangat? Yang saya mendengarkan musik, terus nonton film, nonton drama-drama Korea, nonton YouTube, terus keluar main sama teman-teman, gitu Bu. Nah, karena Nariri sudah tahu hal-hal apa saja yang dapat membuat Nariri semangat, selanjutnya apa rencana Nariris untuk menghilangkan kebosanan Nariris dan tetap bersemangat dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, terus merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saat weekend minimal 2 kali sebulan, dan sesekali mendengarkan musik, nonton film, kalau lagi merasa bosan belajar, gitu Bu. Baik. Nah, Riris hobi menonton TV gitu ya? Nonton video, YouTube, nonton film, dan mendengarkan musik. Betul seperti itu? Iya Bu, saya suka nonton. Jika melakukan hal-hal seperti itu, Nariris akan langsung semangat. Seperti di-refresh ya otaknya ya, Nariris ya? Iya Bu, kayak udah nggak ada pelajaran sini Bu, udah kayak udah hilang gitu Bu, beban-beban pikiran. Iya, berarti cara-cara yang tadi dapat merefresh otak Nariris sehingga Nariris tidak merasa bosan lagi. Bagus, Nariris telah menemukan solusi yang saya pikir sangat tepat. Dan apakah Nariris mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Insya Allah mau sih Bu. Mau benar? Mau Bu. Tentu saja Bu, saya kan ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Baik. Nilai ujiannya bagus Bu. Baik, Ibu yakin Nak Riris pasti bisa. Nak Riris adalah murid yang berprestasi. Nak Riris tentu tahu apa yang terbaik untuk Nak Riris. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya lakukan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam meraih cita-cita. Salah. Menggapai ujian. Ya, betul. Ibu sangat senang sekali mendengar antusias dari Nak Riris. Nah, saat ini
Apakah Nariris masih bingung? Udah atau sudah cukup? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu. Baik, tidak ada hal-hal lain lagi yang ingin Nariris ungkapkan? Tidak ada, Bu. Oke, berhubung waktunya sudah akan habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, saya akan simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal, Nak Riris mengatakan bahwa prestasi Nak Riris menurun. Nak Riris selalu dimarahi oleh guru Nak Riris, ya kan? Nah, semua ini diakibatkan karena Nak Riris jarang belajar, jarang mengerjakan tugas, karena Nak Riris merasa bosan belajar dan terus belajar, sehingga Nak Riris selalu tidur di waktu yang seharusnya Nak Riris pakai untuk gunakan belajar. Nah, akibatnya Nak Riris mendapat nilai yang kecil dan Nariri semakin merasa tidak semangat dalam belajar. Kemudian, karena kejenuhan ini, Nariris mencoba untuk mengatasi masalah Nariris dengan berencana mengatur waktu belajar Nariris, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend, dan sesekali mendengarkan musik dan menonton film. Dan kemudian Nariris akan berusaha untuk melakukan itu dengan sepenuh hati agar nilai Nariris dan semangat Nariris belajar itu kembali lagi. Betul seperti itu. Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar saya yang saya rasakan sekarang ini bisa segera diatasi dan dapat bersemangat kembali dalam belajar. Baik, itu, Bu. Ibu senang sekali ya mendengar Nak Riri sangat semangat dan antusias. Bagaimana sekarang perasaan Nak Riris? Saya juga merasa senang dan lega, Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Betul. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana Nariris yang akan Nariris lakukan itu apa? Saya akan memulai dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas harian saya, dan juga sesekali mendengarkan musik, menonton film. Kalau sudah merasa bosan dengan tugas-tugas sekolah, dengan kegiatan belajar saya gitu, Bu. Baik, semoga Nak Riris bisa sungguh-sungguh dalam menjalankan rencana yang telah Nak Riris buat ya. Nah, jika seperti itu, konseling ini dapat berakhir dan Nak Riris jangan sungkan lagi untuk menemui Ibu jika Nak Riris merasa ada yang perlu Nak Riris ungkapkan. Nak Riris bisa menghubungi Ibu melalui WhatsApp atau Nak Riris bisa mendatangi ruang Ibu nanti jika kita sudah sekolah, atau Nariris bisa melakukan panggilan via telepon. Pokoknya Nariris jangan segan-segan untuk menghubungi Ibu ya, karena di sini tugas Ibu sebagai guru BK adalah membimbing dan membantu Nariris dalam menyelesaikan permasalahan Nariris dan teman-teman yang lain. Baik, jika sudah seperti itu, mari kita akhiri konseling pada hari ini ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Dan kalau begitu, saya permisi ingin kembali
belajar, Bu, memulai jadwal yang tadi saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih ya Nariris sudah meluangkan waktu Nariris untuk menceritakan permasalahan Nariris kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.